Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya. Channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Nah, untuk kalian semua yang sudah subscribe, sudah komen, saya ucapkan terima kasih. Dan komen-komentar dari kalian semua akan saya jawab langsung melalui video-video yang saya buat. Nah, jadi yang sudah berkomentar, kalian langsung menonton video terbaru saya saja. Nanti akan saya buatkan video tentang seputar pertanyaan-pertanyaan kalian semua yang saya rangkum menjadi satu video. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, kita sudah kembali lagi di kandang jangkrik. Yang di sini usia jangkriknya ini sudah 1 mingguan ya. Usia jangkrik sudah 1 mingguan lebih. Nah, di dalam kolom komentar banyak yang bertanya, pakannya pakai fur itu tidak balik modal. Kalau menggunakan pakan fur banyak ruginya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalian semua sebelum beternak jangkrik. Kenapa saya menyarankan pakannya itu menggunakan fur? Karena saya sudah mengalaminya ya, saya sudah mempraktekkannya sendiri. Saya tidak menggunakan fur, saya hanya memakai dedak saja dan dedaunan. Itu hasilnya sangat-sangat tidak bagus ya. Saya hanya menggunakan dedak atau begatul ya. Jadi saya pun sudah mencobanya tidak hanya 1 kali. Saya mencobanya pun itu sudah berulang-ulang kali. Dedak saya fermentasi, saya campur dengan vitamin-vitamin untuk jangkrik, dan hasilnya pun tidak bisa sebanyak ternak jangkrik yang saya berikan menggunakan fur. Nah, ini kalau menurut saya pribadi, kita ternak, kita ingin mendapatkan pendapatan sampingan, pendapatan tambahan, tetapi kita hanya ingin irit pakan. Kalau di ternak jangkrik itu kurang maksimal ya teman-teman. Jadi jangan berasumsi ternak jangkrik itu gampang, ternak jangkrik itu mudah, tetapi kita dalam perawatannya, dalam pemberian pakannya, kita hanya menggunakan pakan-pakan yang mengandalkan alam. Contohnya kita hanya berikan jangkrik itu pakannya hanya dedaunan saja, tidak diselingi dengan fur. Ya, ini pertumbuhannya tidak maksimal. Kita bayangkan saja, bayi saja kalau tidak diberi susu, tidak diberikan vitamin-vitamin lainnya, itu pertumbuhannya pun tidak secepat yang kita berikan susu formula. Jadi seperti itu. Kita anggap saja bayi kita sendiri, apabila kita masih kecil tetapi kita diberikan makan hanya seadanya saja, kita tidak berikan vitamin dan kita tidak berikan susu, ya ini akibatnya pertumbuhannya jadi lambat. Sama dengan jangkrik, apabila pada waktu usia masih kecil baru menetas, tidak kita berikan fur, hanya diberikan dedak dan dedaunan saja, ini pertumbuhannya pasti akan lambat. Dan apabila pada waktu kecil sudah pertumbuhannya lambat, kurang protein, kurang vitamin, nanti akan mengakibatkan pertumbuhan kedepannya itu akan sulit. Pertumbuhan kedepannya pasti akan sulit, karena dari proses awalnya itu sudah tidak maksimal, dan pertumbuhannya pun akan tidak maksimal juga. Nah, jadi harus kalian perhatikan ya sebelum ingin beternak jangkrik, bahwasanya jangkrik itu kurang maksimal apabila tidak diberikan pakannya fur, dan tetapi hanya menggunakan pakan begatul atau dedak saja. Nah, ini
Ini sangat-sangat harus diperhatikan ya dalam pemberian pakan jangkrik. Karena banyak di dalam kolom komentar itu hanya mendapatkan dari 1 kilo telur jangkrik hanya mendapatkan 30 kilo, hanya mendapatkan 40 kilo. Nah, ini faktor utamanya itu pasti pakan, karena saya sudah pernah mengalaminya berulang-ulang kali. Jadi video-video yang saya buat, yang saya berikan untuk kalian semua itu ya seputar yang sudah pernah saya jalankan, sudah pernah saya praktekkan. Jadi saya tidak akan menjerumuskan kalian hanya untuk konten semata. Jadi saya ingin kalian juga berhasil, walaupun baru pertama kali beternak jangkrik, baru pertama kali ingin memulai usaha. Tetapi kalau kalian salah dalam berbagi informasi, salah dalam berasumsi, lah ini yang akan mengalami kerugian. Karena di tempat saya khususnya ini, saya sudah banyak mendapatkan yang namanya sharing, yang peternak-peternak pemula baru mempunyai 4 box, 3 box, 2 box, bahkan ada yang 10 box. Itu pertama kali dia beternak jangkrik, dia hanya menggunakan pakan dedaunan dan bekatul atau dedak saja. Ya pasti hasilnya akan seperti itu, tidak akan maksimal. Baru saja kemarin ada kawan saya ini yang baru mencoba 4 box di sini. Dia hanya menghabiskan pakan dedak saja, tidak diberikan pakan fur. Satu boxnya telur 3 ons itu cuma dapat jangkrik bersih itu cuma 10 kilo. Nah, jadi bayangkan saja, kita gunakan fur habis 1 kintal tapi kita dapat 80 kilo atau 70 kilo. Daripada kita menghabiskan dedak habisnya cuma 50 kilo, tetapi dari telur 1 kilo kita hanya mendapatkan 30 kilo saja. Nah, ini yang nantinya banyak peternak pemula yang gulung tikar gara-gara hanya mengandalkan pakan yang murah saja, tidak difikirkan nanti hasilnya bagaimana, pertumbuhannya akan maksimal atau tidak. Kita juga harus perhatikan seperti itu. Jadi kita dalam beternak, kita itu jangan asal dalam perawatannya, dalam pemberian pakannya. Kalau kalian ingin mendapatkan usaha tambahan tetapi tidak memperhatikan yang kita akan ternak, nah ini yang banyak menjadikan kegagalan untuk para peternak-peternak yang masih baru. Nah ini ya, tetap kalau kita daripada kita beli dedak per kilo 3.000, 2.000, mending kita beli fur yang harganya itu sekitar 300 ribuan. 300.000 tetapi kita mendapatkan 50 kilo, berarti 300 dibagi 5 itu berapa per kilonya. Untuk selisihnya tidak begitu banyak. Kalau kita mau menggunakan fur, kita bisa menggunakan fur itu yang harganya agak miring, yaitu contohnya dari fur H11K itu saya menggunakan fur H11K ya. Jadi itu untuk fur pembesaran anak ayam, satu karungnya harganya sekitar 375.000 di tempat saya. Di tempat kalian mungkin bisa lebih murah, bisa juga lebih mahal karena beda tempat beda harga. Jadi begitu. Jangan kita ingin irit saja kita berikan dedaunan saja, tidak ada furnya. Nah ini jangkrik itu dapat proteinnya dari mana? Untuk menunjang pertumbuhannya itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini ya. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu. Apabila kalian ingin beternak jangkrik khususnya yang baru pemula, itu kita harus perhatikan baik-baik. Kita perhitungkan modalnya, kita hitungkan keuntungannya, kita bandingkan dengan
pakan fur dan dedak. Nah, kita harus perhatikan secara benar-benar. Nah, untuk video kali ini saya sudahi di sini dulu. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.